Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why. Torang kan kelompok 4. Nah, torang materi dah dapat materi di bab 10, penilaian dan respon terhadap resiko kecurangan. Nah, tuh materi kan kita so bikin di Word, jadi kita so berbagi, so kirim di grup. Jadi setiap orang mau menjelaskan itu satu-satu materi dang. Jadi wani cari bang arti jo wani materi supaya ketika mau menjelaskan orang memang so betul-betul so pahami itu materi dah. Hey, boring gak sih kalau berbagi begitu dan tuh materi? Soalnya sebentar dang, semua jadi sama dengan kelompok-kelompok yang terkonsep dang. Ya sih, semua jadi sama. Jadi menurut kau nih, mau bagaimana orang? Bagaimana kalau orang bikin games? Biar lebih menarik dang. Bagaimana bikin? Coba orang, nah itu dang ada kertas. Nah, jadi bagaimana orang satu-satu orang tulis pertanyaan sendiri. Nanti siapa yang dapat itu pertanyaan dia yang jawab. Bagaimana? Wais setuju? Boleh, kalau boleh sih. Ada yang pernah buat untuk bagi. Iyo, supaya lebih bagus dang. Oke. Oh iya. Oke. Baking konsep games. Iya. Lagi. Siapa yang kalah baru. Guys, sorry ya di toilet, data lama setelah. Nah tadi kan nih saya bilang orang konsep mau bikin orang lupa bermain games begitu. Nah kan nak mungkin boring gak sih games kung nak ada DP ganjaran begitu. Lebih seru dong orang so bikin konsep games kung ada DP ganjaran. Tadi kan Nesa cuma kasih saran bikin games dong begitu. Jadi menurut kita kalau ada games tetap ada DP ganjaran. Bagaimana menurut ngoni? Iya boleh sih begitu. Kok ganjaran apa dong? Ganjaran pakai bada aja nak sih supaya nak terlalu apa dah. Coret di muka dong tuh bada. Boleh. Oh ya udah boleh. Kenapa kita dah beda? Oh, pas. Bentar kan? Ke atas. Jadi orang kompimpa aja mau baca udang gitu DP soal supaya kau tuh adil dang ndak. Oh dia duluan baca atau dia. Jadi orang kompimpa dang sapata sendiri begitu. Yuk. Oh iya. Ya. Kompimpa layu gangkreng. Ulang kayak gini. Kompimpa layu gangkreng. Oh nggak salah. Ini saya cabut jo. Oke. Jadi yang kita dapat itu apa itu penilaian dan respon terhadap risiko kecurangan. Jelaskan tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Aduh bagaimana ya? Tak tahu jawab guys. Bagaimana dan? Ada yang tahu? Ada yang tahu Stam? Kita boleh sih menjawab itu. Berarti Nesa dapat hukuman karena nak berjawab. Oke, nak pikir jawab. Beri caret. Dengar caret. Jadi kita ada apa soal karena Nesa nak dapat jawab, kita yang jawab. Apa itu penilaian dan respon terhadap risiko kecurangan? Nah, penilaian dan respon terhadap risiko kecurangan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengatasi suatu kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, soal yang kedua, jelaskan tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Nah, tanggung jawab manajemen adalah manajemen perlu memberikan penekanan terhadap
pencegahan kecurangan atau kesalahan. Karena kecurangan atau kesalahan itu jika tidak dicegah atau tidak dilakukan penekanan, akan kemungkinan besar akan terdeteksi atau dikenai hukuman. Guys, orang sudah jumpa Pimpa dari ini guys yang untuk kampus tutup lah, ini sudah jam 6 lewat so malam. Jadi semua baca bujo kan kita sudah, jadi menilai yang belum baca bujo masing-masing lo supaya lebih mempercepat waktu dah. Boleh. Jadi cabut. Kita join dah. Saya ini. Kita ini. Siapa aja yang dulu Anda karena sama-sama ada baca bu? Kita Jo. Oh iya. Mar, kan kita yang pertama. Terus setelah kita Nesa Jo. Oh oke, berarti setelah kita Mei. Setelah kita Marta. Oke, terakhir nih. Wait a minute. Who are you? Jadi soal yang pertama kita dapat itu sebutkan tanggung jawab auditor. Nah, untuk tanggung jawab auditor sendiri ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menilai risiko audit. Yang kedua memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian yang ketiga merespon kecurangan atau dugaan kecurangan guys. Dan yang kedua itu jelaskan prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Nah, prosedur penilaian risiko aktivitas yang terkait ini, jadi auditor harus meminta keterangan untuk mendapatkan informasi yang disebabkan oleh kecurangan. Jadi, pertanyaan yang kita dapat itu, dalam manajemen dan pihak lain di dalam entitas, auditor harus meminta keterangan dari manajemen mengenai apa saja. Sebutkan. Nah, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu penilaian manajemen mengenai risiko laporan keuangan. Yang kedua, proses manajemen untuk mengidentifikasi dan entitas. Yang ketiga, kelas transaksi dan saldo akun. Nah, dan yang terakhir itu atau yang keempat itu komunikasi manajemen. Nah, pertanyaannya selanjutnya itu dalam penilaian respon terhadap risiko kecurangan terhadap informasi lain dan jelaskan. Nah, dalam informasi lain, auditor harus mempertimbangkan apakah informasi lain mengenai entitas dan lingkungannya yang diperoleh selain dari prosedur analisis mengidentifikasikan adanya risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Oke, di sini kita ada dapat 2 soal. Yang pertama itu sebutkan 3 kondisi faktor risiko yang biasanya ada ketika terjadi kecurangan. Nah, untuk 3 kondisinya yaitu yang pertama insentif atau tekanan, yang kedua peluang, dan yang ketiga kemampuan untuk merasionalisasi. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan sesuai standar audit 315. Nah, sesuai dengan standar audit 315, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Nah, jadi di sini kita dapat 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Nah, risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan adalah penyajian yang salah atau salah saji dalam laporan keuangan. Dan pertanyaan yang kedua, sebutkan respon risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, menugasi dan mengawasi, yang kedua, mengevaluasi, yang ketiga, memasukkan unsur yang tidak dapat diprediksi. Apakah perlu mengevaluasi terhadap bukti audit? Kita yang jawab, Kak? Iya. Bapak Pen. Sangat perlu mengevaluasi bukti audit karena standar audit 330 mensyaratkan auditor untuk mengevaluasi bukti penyajian material, apakah penyajian itu dilakukan dengan tepat. Nah, tadi Kak suruh pas salah jawab no. Masa Le? Iyo,
Ganjaran no, coret. Aduh. Iya sih, sudah sesuai dah materi. Coret. Ini mau cara satu orang satu. Apa coret? Satu-satu jari. Apa nih jawaban yang betul lah? Oh, DP jawaban yang betul. Nah, kan kita yang coba gitu DP materi. Nah, DP jawaban yang betul. Kenapa itu evaluasi di audit perlu? Karena sesuai standar audit 330 mensyaratkan auditor untuk mengevaluasi apakah penilaian risiko penyajian material pada tingkat asersi berdasarkan prosedur audit yang dilakukan dan bukti diperoleh tepat. Oh. Salah dah. Karena Jadi, Kak salah, tolong jadi coret. orang kasih Cuman ganjaran. setidaknya yang Kak ada jelaskan 90% lah benar. Cuman ya belum 100% benar, jadi harus dapat ganjaran. Coret. Ayo. Aduh. Ladang buka mata hatimu melihatnya. Guys, masa apa tuh cuma kita dong yang dapat coret? Seharusnya dengan kamu dong supaya adil. Karena kan udah salah. Kan orang satu kelompok jadi mesti satu rasa. Akuntansi kan mesti satu rasa sama satu komando toh. Jadi mesti no semua. Ayo Jo. Mami Jo. Oke, sekian dari video pembelajaran kami dan games kami di hari ini. Bye-bye.